Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sipilians, kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng Sipil. Oke, sebelum kita mulai nih, sesuai seperti peribahasa yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang, kenalin aku Anjani dari Angkatan 2 yang akan nemenin kalian beberapa menit ke depan. Dan tentunya aku nggak sendirian di sini karena aku bareng. Mungkin kan nama aku Nurilian Ningsi, biasa dipanggil Nuya dari Sipil Angkatan 2021. Oke, halo Nuya. Halo. Oke, Nuya ini angkatan 21, berarti semester 7 benar ya Mbak ya? Yap, benar. Nah, oke. FYI nih guys, Mbak Nuya itu selain aktif sebagai mahasiswa teknik sipil, juga aktif sebagai asisten dosen dan praktikum, dan juga aktif di organisasi ya Mbak. Berarti kalau organisasi sekarang udah jalan 3 tahun, benar nggak Mbak? Iya, udah jalan 3 tahun. Oke, berarti pas banget nih sama bahasan kita hari ini, yaitu tantangan akademik dan emosional sebagai mahasiswa teknik sipil, Mbak. Nah, mungkin buat mengawali ngobrol hari ini, boleh nggak Mbak ceritain dikit dari semester 1, terus nanti semester 2 kan udah mulai organisasi ya, terus semester 3 udah mulai asistensi, nyampe semester sekarang yang masih aktif dua-duanya, Mbak. Oke. Ya mungkin cerita singkat nih ya. Kalau untuk di semester 1 sendiri kan masih basic maba lah ya, jadinya belum ngapa-ngapain, masih nugas doang, terus akademik lah, masih fokus akademik. Gitu pun di semester 2 juga. Kita mulai organisasi di semester 3 sama kayak asistensi. Di semester 3 itu mulai terjun ke organisasi. Organisasi pertama yang aku coba tuh di himpunan HMTS nih, dulu juga HMTS, dulu di divisi KPO, staff dulu, terus semester 3 udah megang asistensi di sistem transportasi, jadinya ngasistensi untuk semester 1-nya. Terus semester 4 juga lanjut lagi di organisasi, masih di HMTS, di KPU juga. Terus untuk asistensinya aku megang 2 mata kuliah di semester 4, itu ada di statistika dan probabilitas sama di rekayasa lalu lintas, megang 2 tuh di semester 4. Terus di semester 5 masih organisasinya masih berkecimpung di HMTS juga, di KPO juga, jadi kadif KPO. Terus di semester 5 aku megang 2 mata kuliah juga di perencanaan geometri jalan sama mekanika tanah. Terus di semester 6, semester kemarin itu di HMTS udah demis nih, udah 2 tahun. Terus aku lanjut ke di di DLM, Dewan Legislatif Mahasiswa. Sekarang juga masih ngejabat jadi wakil. Terus megang juga di PSDM A2TS, Aliansi Asisten Teknik Sipil. Terus semester 6 aku megang asistensinya cuma 1 di rekayasa lalu lintas. Terus sekarang untuk semester 7 masih aktif organisasi DLM sama A2TS juga. Terus megang praktikum di perencanaan kekerasan jalan. Mungkin itu sih untuk akademik dan organisasi selama 7 semester ini gitu. Nah, sedikit pusing loh Mbak. Nah, kalau rasa pusing itu berarti Nuya punya prinsip nggak sih Mbak? Prinsip kuliah dari awal gitu. Mungkin kayak misalkan pokoknya aku nggak bakal begadang, nggak bakal tidur di atas jam 12, tapi aku bakal nyicil di sela-sela waktu apapun. Nah, itu ada nggak Mbak prinsip kuliah Mbak? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kalau prinsip diri pribadi itu yang pertama nggak ikut-ikutan orang sih sebenarnya. Kalau misalnya orang udah ngerjain, nggak pemuan buat ngerjain sebenarnya. Jadinya kalau tergantung sama mood aku gitu. Kalau misalnya udah mau ngerjain nih, kayaknya aku ngerjain tugas ini dulu deh, jadinya baru dikerjain. Jadinya sekali ngerjain bisa setengah atau bahkan selesai gitu, karena tergantung sama mood juga. Mungkin kayak gitu sih. Ini itu yang terus aku terapin dari maba sampai sekarang, kayaknya tetep kayak gitu juga gitu. Berarti tergantung mood ya. Tergantung mood ya. Jadinya kalau belum mood, biasa walaupun deadline-nya ada 2, tetap nonton drama juga. Tetap kita lakuin gitu, tetap kita nonton drakor dulu, direction dulu, nonton film dulu gitu. Jadinya tergantung mood sih, enggak aku paksain buat selesaiin dulu semua tugasnya, enggak. Nah itu Mbak, mungkin teman-teman juga bingung nih Mbak, gimana cara jaga mood sih Mbak? Kan susah banget nih jaga mood, apalagi buat anak yang moody ya, nggak mood ngerjain nih, jadinya caperan gitu-gitu. Mbak, cara jaga moodnya gimana sih Mbak? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kalau jaga mood sebenarnya nggak ada hal spesial banget gitu ya buat jaga mood, tapi gimana caranya buat ngejaga tuh, yang pertama kalau emang udah suntuk banget sendirian gitu,
ya main keluar gitu bareng teman, kan biasanya keluar keliling-keliling aja gitu, terus juga bisa jajan gitu-gitu. Nah terus kalau misalnya emang udah capek di luar ya paling jaga umurnya ya di kamar sendiri gitu, mungkin kayak gitu doang sih, nggak ada yang harus gimana-gimana banget gitu. Si Mbak Nuya ini orangnya bisa me time juga. Iya, Kan bisa, ada bisa. orang ekstrovert banget nih nggak bisa me time, pokoknya harus punya temen apa ya, hiburin diri bareng Iya. gitu. Berarti Bisa, Mbak Nuya bisa me time sendiri, Mbak. Bisa, aku bisa me time, bisa juga jadi orang yang ekstrovert banget, tapi kadang juga kalau udah capek ya pasti Betul, sendiri ya. gitu. Betul, me time. Iya, betul betul betul. Nah, kalau tadi kan jelasin Mbak Nuya tuh asisten ada yang double gitu kan. Nah, ada nggak Mbak semester terberat menurut Mbak Nuya nih? Bukan menurut teknik sipil gitu, tapi menurut Mbak Nuya, kebetulan Mbak Nuya jadi kadif juga tadi itu, belum kebetulan asistennya 2. Nah, itu semester berapa Mbak? Ya, mungkin kalau dari aku sih sebenarnya tuh ada 2 semester ya. Yang pertama tuh semester 3. Kalau semester 3 tuh sebenarnya bukan karena berat-berat banget, tapi itu karena kaget, yang tadinya basicnya nyantai semester 1 semester 2, tiba-tiba semester 3 kita udah mulai tugas terstruktur yang mulai gede, PGJ dan sebagainya. Terus aku juga nge-asistensi, terus mulai masuk HMTS juga kan, jadinya jadi staff juga walaupun masih staff. Itu sih buat beratnya karena kaget. Terus kalau di semester 5 ada satunya lagi tuh di semester 5. Semester 5 itu mungkin karena kita ada perancangan ya. Perancangan tuh di semester 6 deh. Semester 5 tuh kita ada praktikum. Iya, double. Praktikumnya ada double tuh, PPJ sama hidrolika. Sekarang jangan lagi ngambil ya. Iya. Itu kita 2 praktikum, terus jadi kadif juga, jadinya mulai keteteran, nggak keteteran banget sih, tapi tuh mulai merasa beratnya di semester 5. Soalnya ada mankon juga, jadinya yang memang menguras tenaga kayak gitu. Oke, berarti bener ya Mbak kata teman-teman sipil kalau semester ganjil tuh semester yang Iya. Ya, bener sih. Tapi Mbak Nuya pernah nggak banyak menangis gitu Mbak, jujur Mbak? Sampai nangis sih aku kalau Kayak kan ada yang bilang nggak apa-apa nangis, yang penting kena gitu tuh. Aku nangis kayak pernah deh, tapi semester 5 itu pun karena kan kita ngumpulinnya tuh ini cerita lucu sih sebenarnya, kita ngumpulinnya tuh jam 10 pagi deadline-nya. Itu tuh kelompokan gitu, terus tuh belum kelar, tuh udah begadang 2 hari. Itu mankon mankon buat partner aku yang mankon. Itu mankon, nggak tau, tapi dia ngebantu banget sih. Mankon terus tuh kayak harus deadline-nya ngumpulnya pagi jam 10 atau jam 9 gitu. Terus ya udah nangis sih, kayak tapi bareng-bareng ngerjain, tetap bareng-bareng, tentu kayak nggak selesai gitu, tapi akhirnya selesai juga sih. Kalau diinget-inget lucu nggak sih Mbak? Lucu banget, Nangis sampai ngerjain Iya. tuh, aduh. bener, sumpah. Itu juga pernah dulu kan aku semesterku tuh angkatanku tuh kayak nyoba pertukaran pelajar ya, jadinya tuh beton 1 beton 2 tuh digabung di semester yang sama. Itu juga mulai, itu semester 4 atau semester 5 gitu, lupa, kayaknya semester 5 deh, 4 ya, di 4 ya. Nah di 4 itu digabung beton 1 beton 2 sama baja 1, jadinya tuh kayak cukup hektik juga sih sebenarnya dengan tugas terstruktur gitu. Berarti buat teman-teman mungkin maba ya, bisa ditahan dulu. Ya bener ya Mbak. Ditahan dulu. Masih banyak struggle ya buat semester selanjutnya. Nah, kalau masalah mata kuliah Mbak, yang paling menantang mungkin ya, seru tapi susah, dosennya juga gitu-gitu. Lumayan ya, terus responsinya juga wah, nah itu ada nggak Mbak? Matkul paling. Aku kalau responsi, kebetulan tuh responsiku kayaknya yang seru ngerjainnya, tapi cukup menantang juga. Terus kedepannya bakalan responsi dan sebagainya, paling di mankon apa ya, di manajemen konstruksi. Itu di mankon itu kan kita tugasnya tuh tugas domino gitu. Kalau misalnya tugas 1 nggak dikerjain, tugas 2 nggak bakalan berlanjut. Terus memang nggak bisa banget kalau nggak dikerjain gitu, soalnya nggak ada progres gitu kalau nggak dikerjain gitu terkait mankon. Terus nanti di ujung kita responsi juga, dan itu harus paham banget terkait manajemen konstruksi gitu. Responsinya itu cukup menantang sih, tapi asik juga kok ngerjainnya, mungkin gitu.
Wah, nah ini kan udah dulu mata kuliahnya lumayan ya, terus organisasinya juga lumayan, ya semuanya lumayan. Nah, mungkin gitu dong Mbak, timeline tiap hari mungkin kalian tuh bagian waktu mungkin ya. Kayak misalkan mungkin Mbak Nuya bikinnya dari mau tidur, oh besok aku mau gini atau gimana tuh Mbak? Aku kalau timeline tuh aku fun fact aku orangnya pelupa. Aku tuh orangnya pelupa, jadinya kalau misalnya hal-hal yang kayak di pikiran aku tuh oh ini nanti deh nanti itu tuh aku biasanya kelupaan, jadinya biasanya aku ngingetnya itu catatan. Aku tuh biasanya bikin catatan di HP buat hari itu ngapain aja, terus besok ngapain aja. Tapi itu kalau mood aja sih sebenarnya. Kalau misalnya aku ngerasanya ini masih bisa ke handle agendanya paling 1, 2, atau 3 gitu untuk agenda hari ini, itu ya aku inget-inget aja sebenarnya, nggak ada yang timeline saklek aku bikin itu jam segini aku harus ngapain dan ngapain. Tadi balik lagi ke prinsipnya aku yang mutan, jadinya kalau aku misalnya yang tadinya jam 10 harus ngapain, tapi kalau aku belum mood ya mundur dikit deh gitu. Tapi kalau menurut itu pernah burn out nggak Mbak? Kayak stres? Kalau yang stres banget gitu Iya. enggak sih, aku alhamdulillah Enjoy berarti ya. iya. Nah kalau mungkin nih ada teman-teman yang stres gitu, mungkin karena masuk sipilnya disuruh orang tua, bukan karena punya sendiri. Nah, pendapat Mbak Nuya gimana sih, mungkin tips and trick ya nyampe kayak stop nugas gitu, nyampe males-malesan, mungkin grup-grupnya ngilang, itu pendapat Mbak Nuya gimana tuh? Atau saran dikit? Kalau dari aku sih sarannya jangan berhenti di tengah jalan sih. Kita udah masuk terus tuh kita ingat-ingat ke belakang kayak usaha yang udah kita lakuin gitu ya. Misalnya kita stuck di semester 3, misalnya semester 3 kita udah ngerasa capek gitu, kayaknya nggak sesuai sama aku. Ingat-ingat semester 1, semester 2-nya yang udah kita keluarin usahanya, tenaganya sama pikirannya gitu. Terus kayak dicoba aja cari hal yang menarik gitu. Apa sih yang ngebuat kamu tertarik gitu sama teknik sipil? Kan nggak mesti harus paham semuanya, tapi itu setidaknya ada 1 atau 2 yang kita suka, dan itu tuh bakalan ngedorong kita buat ngelakuin hal-hal lainnya. Jadinya menurut aku sih pesan aku ya itu, jangan berhenti di tengah jalan, terus ingat ke belakang usaha yang udah kita lakuin. Mantep. Nah dari tadi kan bahasnya yang pahit-pahit terus Iya, ya Mbak. Nah pahit. kalau pengalaman happy-nya Mbak, paling happy mungkin semester berapa Mbak? Mungkin ada cerita di balik semester itu atau gimana? Jadi tahu tuh. Kayaknya tuh seru-serunya banget tuh kan aku masuknya tuh COVID ya. COVID 2021 masuk, terus tuh aku kan rantau ya jauh, jadinya pas pertama kali banget jauh dari orang tua, pertama kali banget juga berangkat. Dulu aku berangkatnya sendirian sama sama Mbak Fia tuh dari angkatan 19 juga dari Bengkulu. Itu juga kita berangkat bareng, terus tuh dimomong banget. Terus dulu sama teman-teman yang lainnya juga kayak dibantu banget buat adaptasi. Aku juga basicnya nggak ada Jawa sama sekali kan, jadinya buat hal-hal baru dan sebagainya tuh juga asik sih. Di semester-semester awal pasti kayak main tuh masih sering banget main bareng, kita kemenganti satu angkatan, terus kita nongkrong tuh kayaknya sering banget. Terus kos yang nggak pernah ditutup gitu, dulu kos tuh jadi tempat main juga kan, ya step gitu. Jadinya di zaman maba tuh kayak ngerjain bareng tugas dan sebagainya, jadinya nggak kerasa beratnya di tahun-tahun pertama kuliah. Itu kenangan yang menarik dan asik banget sih. Ini ngomongnya rantau ya Mbak? Kalau Iya, rantau rantau. dari mana tuh? Aku dari Bengkulu. Wah, Iya, jauh. Ada temennya masih Mbak di sini Mbak? Aku Dari dari selama Bengkulu gitu. dari tahun aku sendiri sampai tahun sekarang belum ada di sipil. Bengkulu juga adik tingkat juga nggak ada. Iya, nggak ada. Ada sih satu pulau paling Riau gitu. Terus Pulauan Riau, Jambi ya. Jambi ya itu Batam gitu. Paling yang satu pulau. Tapi kalau yang satu Bengkulu banget tuh nggak ada gitu. Berarti kalau ini gimana? Apa namanya? Mudik. Oh ya, Nah, mudik itu bareng-bareng atau enggak Mbak? aku biasanya sendiri sih kalau mudik. Tapi berapa tahun kan aku udah nggak pulang dari Agustus tahun lalu, soalnya kan Nyampe sekarang tuh? iya belum, soalnya kan biasanya aku liburan semester pulang, tapi liburan semester ini kan lagi nggak bisa tuh, tahun ajaran baru
tahun baruan kemarin kan KP, terus kemarin liburan semester 6-7 KKN, jadinya belum pulang sampai sekarang. Tuh, siap-siap tuh teman-teman yang udah semester 5 udah ya. mau KP juga ya, Iya, semester udah 5 KP, udah nyari-nyari ya. Terus buat teman-teman yang semester 3 semester 1 ya dipersiapin ya kangen-kangennya sama orang-orang rumah. Benar. Tapi pas awal ngerantau homesick nggak sih mbak? Kan jauh banget. Itu awal mulai ngerantau nggak mbak kalau Batavia? Iya. Aku awal mula jauh dari orang tua, awal mula ngerantau banget gitu. Aku TK, SD, SMP, SMA deket rumah, nggak deket banget sih, maksudnya dalam kota gitu. Jadinya ya emang nggak pernah jauh dari orang tua, tiba-tiba gitu. Terus awal-awalnya gitu, homesick juga kan, ngerasa kayak kok aku milih jauh banget gitu. Tapi karena keseringan bareng temen jadinya tuh waktu sendirinya tuh dikit loh, jadinya untuk mikir kesana tuh nggak terlalu banyak yang kayak ngerasa sendiri gitu, enggak sih awal-awal. Berarti teknik solid itu dari Solid, benar. Kembali pembahasan awal mbak, masalah akademik nih, mungkin teman-teman yang rajin-rajin nggak harus rajin juga sih, mungkin ingin tahu metode belajar mbak. Aku lupa nih tanya ini. Ada orang yang belajarnya lebih suka nonton YouTube mungkin mbak, atau lebih suka dijelasin langsung sama temennya atau pacarnya gitu. Sekalian kan study date gitu. Nah kalau mbak lihat tuh timnya gimana mbak, metode belajarnya mbak? Kayak aku kalau metode belajar aku sebenarnya nggak ada yang metode khusus banget gitu ya. Kalau belajar ya belajar, terus tuh aku tipikal orangnya pengumpul buku. Jadinya aku tuh sering beli buku yang teman-teman pada nggak beli. Misalnya aku tuh sering beli buku di online gitu terkait misalnya lagi semester ini tuh aku lagi belajar mekanika tanah misalnya kan, aku bisa beli mekanika tanah 1, 2, jadinya tuh tipikal orang yang penting sumbernya terpercaya, jadinya aku yakin gitu sama jawabannya aku gitu. Jadinya tipikal yang nyari tahu terkait jawaban dan sebagainya. Terus kalau udah mentok juga nonton YouTube sih kayak gitu. Terus kalau belajarnya, kalau ada satu ketika memang butuh bareng-bareng ngerjainnya, tapi ada satu ketika juga kayak aku ngerjain sendiri juga kayaknya santai gitu. Kayak gitu sih, penyesuaian kali. Jadi kalau misalkan TS UAS nih mbak, kan tergantung dosen banget kan. Nah ada nggak sih mbak yang dosennya ngajarnya gini-gini, ternyata soalnya nah kayak gitu. Terus dari buku-buku tadi yang Mbak Nuya kumpulin juga nggak ketemu nih jawabannya. Nah itu pernah nggak mbak? Sering sih sebenarnya, kayak kita belajarnya apa gitu, terus dijelasin apa, terus keluarnya apa gitu. Ya udah sih, penting nulis aja di RJU. Kalau udah ketemunya kayak gitu, ya udah deh apa yang aku ingat ditulis gitu. Kalau aku sih kuncinya pas ujian jangan sampai kosong aja. Penting kita gambar-gambar aja. Kalau misalnya itu soalnya jadi tulis. Upah nilainya 50% kan? Benar, iya, kita nggak tahu. Oh ini kayaknya paham nih. Mungkin dosennya lagi ini walaupun dia kemana-mana kayaknya nyambung nih dikit gitu, dapat poin apa. Sama ini mbak yang dari HMTS itu video asisten ini Record iya ya yang belajar bareng apa yang dijelasin sama kejar. Kejar kalau kejar itu Mbak Nuya mengandalkan kejar atau mengandalkan apa yang dipahami, apa yang ingin dipelajari. Oke, kalau aku sih sebenarnya memanfaatkan yang ada juga ya. Aku juga nonton kejar, terus aku juga manfaatin kejar buat sarana belajar gitu. Jadinya nanti kita baca materi dari dosennya, terus aku juga tipikal orang yang nyatet gitu. Jadinya apa yang di catatan aku biasanya itu tuh udah rangkuman. Aku tuh males baca PPT biasanya, jadinya karena terlalu panjang terus kemana kayak banyak gitu kan biasanya, jadinya aku malas baca PPT. Biasanya aku baca catatan aku terus aku kembangin sendiri. Itu biasanya pemahamannya juga dari kejar buat ngebahas soal-soal kayak gitu sih. Paling kayak gitu kalau dibuat kejarnya. Agak melenceng dikit nih mbak, kan udah capek kan. Nah mungkin teman-teman ada yang kepo juga dari yang kita pelajarin sama yang di lapangan. Nah itu mbak, itu sesuai banget nggak sih mbak, atau tetap ada ilmu pengalamannya gitu, nggak sesuai pedoman gitu? Oke, mungkin kemarin aku KP di awal tahun ya. Kebetulan aku
proyek rumah susun unsut, jadinya kemarin dapatnya di PWT doang gitu, jadinya bolak-balik dari PBG PWT, enak juga dapatnya. Sebenarnya kalau terkait KP kita ada yang memang sesuai, tapi tuh kayaknya pengalaman memang berperan penting banget gitu terkait kerja praktik ini. Soalnya kita juga nggak mungkin ke lapangan juga bawa buku kan, nggak mungkin open book. Oh ini kerja itu kan dari dulu nih gitu, yang dari buku yang kita baca nggak mungkin kayak gitu. Jadi pengalaman juga berperan penting banget untuk kerja praktik. Terus tuh terkait hal sesuai apa enggak sama yang kita pelajarin, sesuai sih sesuai, tapi memang mungkin penyesuaian lapangan kan kita nggak mesti ditolak ukur sama semua kondisi lapangan kan. Jadinya tuh apa yang kita pelajarin itu tuh merupakan teori awalnya gitu, jadinya basicnya benar. Kalau misalnya kita udah paham terkait basicnya, insya Allah lah di pelaksanaan KP bisa lah gitu kita ngelaksanain gitu. Oke, mungkin last question boleh boleh. kali ya. Last question nggak afdol kalau last questionnya itu ada nggak Mbak pesan-pesan nih, pesan-pesan buat teman-teman teknik sipil, ada nggak Mbak? Ya mungkin kalau pesan-pesan aku buat teman-teman teknik sipil, khususnya yang pertama mungkin mau ngasih pesan dulu ke teman-teman angkatan 21 gitu ya. Kalau buat teman-teman angkatan 21 paling semangat terus buat kuliahnya, kita udah di penghujung nih. Semangat terus untuk tugas-tugas terakhirnya, tugas akhir gitu. Jadinya semangat terus untuk memperjuangin gelar ST kita, terus semoga lancar buat kedepannya. Mungkin itu buat pesan-pesan di angkatan 21 gitu. Sedangkan kalau buat teman-teman sipil lainnya, semangat terus juga buat kuliahnya, jangan putus asa. Terus buat kayak yang pesan aku sampaikan tadi, kita udah di tengah jalan, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan gitu. Jangan sampai kita kayak ngerasa cukup sama apa yang udah kita dapat sekarang, jadinya berusaha untuk memperbaiki, terus cari ilmu yang lebih banyak juga. Terus ingat usaha yang udah kita perjuangin di belakang-belakang, jadinya kita nggak ada yang sia-sia. Semangat terus pokoknya gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru di tengah udah capek atau di awal udah takut duluan, tenang aja, nggak kerasa ya. Iya, nggak kerasa banget. Tiba-tiba udah Semester 7 tiba-tiba udah ini, tiba-tiba udah itu. Oke, pesan-pesan Mbak Nuya tadi sebagai penutup ngobras malam hari ini. Aku mau ngucapin ke Mbak Nuya ya, udah nyebatin waktunya buat ngobras episode kali ini. Semoga lancar ya. Akhir-akhirnya kan lumayan ya. Semoga happy terus juga. Ngerjainnya tetap enjoy. Amin. Aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman udah nonton ngobras pada episode ini. Dan sampai jumpa di ngobras episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.